Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Azizah dari S1 Ilmu Hukum Universitas Mudiwaluyo. Saya akan mempresentasikan terkait materi cyber law. Sebelum masuk ke cyber law, saya ingin menyampaikan pengertian mengenai apa itu cybercrime. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Apa itu perbedaan antara cybercrime dan cyber law? Cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan perantara alat elektronik atau internet. Sedangkan digital law atau cyber law adalah sebuah aturan atau hukum yang dibuat untuk menangani atau mengatasi cybercrime. Para pelaku kejahatan di dunia maya bisa dikenakan jeratan hukum yang sebenarnya cukup berat. Nah, di sini kita akan bahas mengenai cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, hukum cyber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Ruang lingkup cyber law. Ruang lingkup cyber law meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Lantas UU yang mengatur cyber law itu apa aja? UU yang mengatur cyber law antara lain yaitu 1. UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua, UU Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 tentang pornografi di internet, transaksi internet, dan etika pengguna internet. Cyber law atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara jelas aturan bermain di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Berikut ada beberapa pembahasan cyber law di setiap negara. Secara garis besarnya terdapat 5 pembahasan cyber law di setiap negara, yaitu Information Security. Yang pertama menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang kedua yaitu online transaction yang meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, hingga pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga yaitu right in electronic information mengenai hak cipta dan hak-hak yang muncul lagi bagi pengguna maupun penyedia konten. Yang keempat yaitu regulation information content, yaitu perangkat hukum yang mengatur sejauh mana konten yang dialirkan melalui internet. Dan yang kelima yaitu regulation online contact, yaitu tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi ekspor impor, kriminalitas, dan jurisdiksi hukum. Asas-asas cyber law yaitu 1. Subjektif territoriality. Hal ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat pembuatan yang dilakukan dan penyelesaiannya tidak pidana dilakukan di negara lain. Yang kedua yaitu objective territoriality, menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum akibat sebuah perbuatan terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan
bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu nationality, menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, passive nationality, menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, protective principle, menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan jika korban adalah negara atau pemerintah. Dan yang terakhir yaitu universality. Asas ini memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus cyber. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Lalu kemudian asas-asas ini diperluas hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional. Jenis-jenis cyber law di Indonesia. Yang pertama yaitu J-computing. Yang kedua hacking, yaitu asas mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Yang ketiga yaitu Trojan horse. Yang keempat data LKG. Yang kelima data dealing. Yang selanjutnya yaitu two-process data communication atau dealing, dan yang terakhir software privacy. Contoh kasus cyber law di Indonesia. Yang pertama, info nyeleneh dari situs KPU pada tahun 2004. Yang kedua yaitu perang hacker Indonesia versus Australia, dan yang terakhir ada website Tempo lumpuh di tahun 2020. Dan mengapa cyber law itu sangat dibutuhkan? Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.